semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harin Jen Rohiningsi. Saya dari kelas 25A dengan NIM 250913870044. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing ke teman-teman semuanya terkait arsitektur IoT. Mungkin dari teman-teman udah nggak asing ya, kayak kita udah terbiasa mendengar IoT gitu, karena uh, pada zaman sekarang juga IoT itu sudah bukanlah suatu hal yang tabu lagi seperti itu. Nah, tapi kira-kira apa sih pengertian dari IoT itu sendiri? Oke, menurut pengertian, IoT itu merupakan suatu singkatan teman-teman, singkatan dari Internet of Things, di mana pada konsep ini IoT itu merupakan suatu objek fisik ataupun perangkat sehari-hari yang digunakan, yang dimana mereka itu saling berhubungan, mampu untuk berhubungan, berkomunikasi, terhubung gitu ya, satu sama lain melalui suatu hal yang dinamakan internet, seperti itu. Nah, di dalam IoT itu sendiri terselubunglah suatu arsitektur IoT. Apa itu arsitektur IoT? Nah, arsitektur IoT itu sendiri itu merupakan suatu struktur ataupun tata cara bagaimana sih menjelaskan mengenai bagaimana si perangkat-perangkat ini itu dapat saling berhubungan, bagaimana cara saling berkomunikasi, berinteraksi antara satu sama lain seperti itu. Nah, kenapa sih harus ada arsitektur IoT ini gitu? Alasannya yang pertama adalah dengan adanya arsitektur IoT ini, kita itu dapat menentukan bagaimana sih cara kita itu dapat mengumpulkan data, bagaimana cara kita dapat mengatur data itu sendiri, dan bagaimana kita dapat memastikan keamanan dan efisiensi dari IoT yang kita buat itu, seperti itu, atau IoT atau struktur yang kita buat itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk jenis dari arsitektur IoT itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah three layer dan seven layer. Tiga layer atau tujuh layer. Nah, di tiga layer sendiri itu bersifatnya itu lebih sederhana, teman-teman. Lebih sederhana, lebih simple gitu ya. Kalau misalnya tujuh layer itu lebih kompleks, lebih rinci gitu, lebih terperinci tiap-tiap layernya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke tiga layer. Oke, pada arsitektur IoT tiga layer, yang pertama adalah lapisan persepsi. Nah, lapisan ini merupakan lapisan paling bawah nih yang terhubung langsung dengan kontak fisik. Contohnya apa? Contohnya itu adalah sensor suhu pada smart home. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data menggunakan sensor. Lalu untuk mengendalikan perangkat melalui akuator, serta untuk mengubah sinyal fisik menjadi data digital. Lanjut pada layer selanjutnya yaitu adalah lapisan jaringan atau network layer. Network layer ini berfungsi sebagai untuk mengirimkan data dari perangkat ke server atau ke cloud. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk transmisi data, untuk menghubungkan data, untuk menghubungkan perangkat ke internet. Lalu untuk menggunakan teknologi seperti WiFi, Bluetooth, 4G, 5G, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah dari data yang sudah kita dapatkan, data suhu yang sudah kita dapatkan ini melalui kontak fisik, lalu akan dikirimkan ke cloud melalui WiFi, seperti itu. Lalu ada lapisan aplikasi atau application layer. Ini merupakan lapisan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Artinya, dia itu memberikan output seperti itu, teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menampilkan data seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu ada memberikan layanan IoT serta mendukung berbagai bidang seperti smart city, kesehatan, dan industri. Contohnya apa? Contohnya adalah pada aplikasi mobile yang dapat menampilkan suhu ruang seperti itu. Oke, kita lanjut ke struktur IoT 7 layer. Secara umum sebenarnya
IoT 3 layer dan 7 layer itu memiliki kesamaan teman-teman. Hanya saja di IoT 7 layer ini nantinya akan lebih terperinci lagi nih dari eh, sebelumnya. Jadi akan lebih banyak tahapan-tahapan atau step-step yang akan kita bahas seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas pada layer pertama yaitu Physical Device and Controller. Nah, pada layer ini itu berisikan sensor atau akuator. Nah, ini nih mirip sama kayak layer yang pertama pada 3 layer, yaitu preparation layer atau layer yang paling bawah gitu ibaratnya, yang berinteraksi langsung dengan dunia fisik, teman-teman. Lalu yang kedua adalah connectivity layer. Ini adalah mengatur koneksi dan komunikasi antar perangkat menggunakan berbagai protokol seperti itu. Lalu ada ADG communicating layer. Itu adalah memproses data di dekat sumbernya sebelum dikirimkan ke cloud. Seperti itu. Lalu ada data accumulation, yaitu di mana pada layer ini kita itu menyimpan data yang sudah dikumpulkan sebelum diproses lebih lanjut lagi, seperti itu. Lalu yang kelima yaitu adalah data abstraction layer, di mana data yang sudah dikumpulkan itu dikelola dan disusun agar data siap digunakan oleh aplikasi, termasuk di dalam database, data analisis, seperti itu. Lalu ada application layer, yaitu menyediakan layanan untuk tampilan pengguna atau outputnya tadi ya, sama seperti kayak layer ketiga. Lalu ada collaboration and protection layer, yaitu adalah mengintegrasikan data IoT ke dalam proses bisnis untuk mengambil pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi mirip-mirip ya teman-teman ya antara 3 layer dan 7 layer. Oke, nah di sini kita bisa melihat nih perbandingan antara 3 layer dan 7 layer. Di mana pada tingkatannya 3 layer ini cenderung lebih sederhana nih. Yang kita lihat kan tadi cuma 3 doang dan lebih sederhana seperti itu. Sedangkan pada 7 layer ini lebih kompleks dan lebih detail. Yang tadi kita juga lihat kan di 7 layer itu tiap-tiap tahapannya itu berbeda-beda, lebih detail, lebih menjerumus gitu. Lalu ada pembagian data, pembagian proses datanya. Pada 3 layer itu tidak dipisahkan secara jelas. Kayak ya udah kita kelompokkan saja dalam kelompok besar. Sedangkan pada 7 layer itu dipisahkan menjadi beberapa tahap yang lebih kompleks, lebih detail, seperti itu. Lalu ada integrasi bisnisnya. Pada 3 layer itu tidak dibahas nih teman-teman. Sedangkan pada 7 layer itu dibahas dan termasuk dalam arsitektur layer ketujuh gitu kan. Terus kapan sih penggunaan 3 layer dan 7 layer itu cocok digunakan? Untuk 3 layer sendiri itu lebih cocok digunakan pada sistem IoT yang lebih sederhana. Sedangkan di 7 layer itu lebih baik digunakan untuk IoT skala besar seperti industri ataupun lain-lainnya. Tuh. Oke, kita sampai kepada titik kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah arsitektur 3 layer dan 7 layer itu sama-sama menjelaskan mengenai sistem kerja IoT itu sendiri, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan banget nih tentang 3 layer dan 7 layer. Tetapi pada 3 layer ini itu cocok untuk memahami konsep dasarnya saja karena lebih sederhana, lebih mudah dipahami, jadi lebih cocok untuk konsep dasarnya. Nah, sedangkan 7 layer ini memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya untuk lebih lengkap, lebih terstruktur gitu, sehingga ini tuh sesuai untuk sistem IoT dengan skala besar yang lebih kompleks seperti itu. Nah, dengan memahami dua model ini, kita tuh dapat merancang sistem IoT yang lebih efektif, efisien, dan mudah dikembangkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi, 3 layer dan 7 layer ini memiliki banyak kesamaan. Hanya saja di 7 layer ini kita akan lebih detail lagi nih mengenal arsitektur dari IoT itu sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.